بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah video yang ke-5 di dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yang mana kita membaca syarah atau penjelasan dari Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan saat ini kita akan membahas tentang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana beliau mengatakan, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ, maka apabila kamu sudah mengetahui bahawa sesungguhnya Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan, sebagaimana sesungguhnya salat itu tidak dinamakan salat illa ma'at taharah, kecuali dengan taharah. Di situ ada kesalahan penulisan. Seharusnya illa, ya, dengan lam yang bertasydid, ya, tetapi salah tulis menjadi ila. Nah, ini tidak mengapa, karena ini tidak disengaja oleh penulis atau mungkin penerbit, ya. Maka perkataan Syekh tersebut dikomentari oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah, yang beliau menjelaskan perkataan tersebut, idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takuna sahihatan yardaha Allah subhanahu wa ta'ala illa, ya, apabila kamu mengetahui bahawa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, maka sesungguhnya ibadah itu tidak menjadi benar, ya, dan tidak pula Allah menjadi ridha, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada ibadah tersebut, illa, kecuali idza tawaffara fiha syartan, kecuali dua syarat terpenuhi di dalamnya, ya. Idza ikhtalla syartun min asy-syartaini batalat, ya, apabila salah satu syaratnya dari kedua syarat tersebut, ya, rusak, batalat, maka ibadah tersebut batal. Lalu apa saja syarat-syarat itu? Syekh Salih Al-Fauzan mengatakan,
Asyartul awal, syarat yang pertama, antakuna khalisatan liwajhillah, bahwa ibadah itu harus murni untuk wajah Allah, ya. Laisa fiha syirkun, tidak ada di dalamnya kesyirikan. Fa in khalataha syirkun batalat, maka apabila kesyirikan, ya, bercampur dengan ibadah itu, maka ibadah itu batal. Mithlu taharatu idza khalataha hadathun batalat, seperti taharah, apabila hadath bercampur dengannya, maka batallah taharah itu. Jadi Syekh mengkiaskan hubungan tauhid dengan ibadah itu seperti hubungan taharah dengan salat. Dan kesyirikan merusak ibadah sebagaimana hadath merusak taharah. Kadzalika idza abadta Allah thumma asyrakta bihi batalat ibadatuk. Demikian pula apabila kamu beribadah kepada Allah kemudian melakukan kesyirikan terhadapnya, batallah ibadahmu. Batallah ibadahmu. Hadha syartul awal. Inilah syarat yang pertama. Apa itu syarat yang pertama? Yaitu ibadah tadi harus ikhlas untuk mengharap wajah Allah saja, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Syarat yang kedua, asyartu tsani al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa ayyi ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batilah wa marfudah. Maka ibadah yang manapun apabila Rasul itu tidak membawa ibadah tersebut, ya, tidak mencontohkan ibadah tersebut, fa innaha batilah, maka dia adalah ibadah yang batal, ya, wa marfudah, dan tertolak, ya, li'annaha bid'atun wa khurafah, karena sesungguhnya itu adalah bid'ah dan khurafat. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang kami tidak memerintahkan atasnya, fahuwa rad, maka dia tertolak. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Bukhari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngada, ya, mengada-adakan, fi amrina hadza, di dalam perkara kami ini maksudnya adalah perkara agama, tidak perkara yang lain, ya, fi amrina hadza ma laisa min, yang bukan berasal dari syariat, ya, tidak berasal dari urusan kami tersebut, tidak berasal dari agama,
fahuwa rad, maka dia tertolak. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu harus cocok atau bersesuaian dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Ini termasuk syarat yang kedua, la bistihsani, la bistihsanat, bukan dengan anggapan baik, bukan dengan anggapan baik dari manusia. La bistihsanatin nas, bukan berdasarkan anggapan baik manusia. Wa niyatuhum, dan bukan pula berdasarkan niat baik mereka. Wa maqasidihim, wa niyatihim wa maqasidihim, bukan berdasarkan niat baik mereka, bukan pula berdasarkan maksud mereka yang baik. Ibadah itu bukan berdasarkan baik persangkaan manusia. Kalau manusia menganggapnya baik, maka itu ibadah bukan, tapi berdasarkan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun min asy-syar'i fahiya bid'atun. Selama ibadah tersebut tidak ada dalil yang mendasarinya dari syariat, maka dia adalah bid'ah. La tanfa'u sahibaha, yang tidak akan bermanfaat bagi pelakunya, bal tadurruhu, bahkan itu akan membawa mudarat baginya. Li'annaha ma'siyah, karena sesungguhnya itu adalah maksiat. Bid'ah itu adalah maksiat, walaupun kita menyangkanya itu perbuatan baik. Wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah azza wa jalla, walaupun dia menyangka bahwa dia sedang mendekatkan diri dengan ibadah tersebut kepada Allah azza wa jalla, tapi kalau caranya tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah maksiyah, dan itu akan tertolak. Itulah syarat yang kedua dari diterimanya ibadah. Fala budda fil ibadati min hadzaini syartain al-ikhlas wal mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka harus ada di dalam ibadah itu kedua syarat ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasul. Harus ada dua syarat ini. Hatta takuna ibadatan, sampai dia menjadi sebuah ibadah sahihatan, yang benar. Hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, sampai dia menjadi ibadah yang sahih, yang benar, yang bermanfaat bagi pelakunya. Fa in dakhalaha syirkun batalat, maka jika syirik bercampur masuk ke dalam ibadah tadi, maka dia batal. Wa idza sarat mubtada'ah laisa 'alaiha dalilun fahiya batilah aidan. Dan apabila ibadah itu menjadi bid'ah yang tidak ada dalil di atasnya, maka dia
juga menjadi batil. Biduni hadaini syartain la faidatan minal ibadah. Tanpa kedua syarat ini, maka tidak ada faedah dari suatu ibadah. Ya, li'annaha ala ghairi ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ibadah tersebut berada di atas yang bukan disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabih. Dan Allah itu tidak akan menerima kecuali apa-apa yang telah dia syariatkan di dalam kitabnya, atau ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau yang disyariatkan di atas lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah wajibnya kita beribadah mengikuti dalil yang ada di kitab Allah dan di sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana tidak ada seorang pun dari makhluk yang wajib untuk diikuti kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amma ma da'a ar-rasulu fa innahu yutba'u wa yuta'u idza ittaba'a ar-rasul. Adapun apa yang Rasul itu serukan, maka sesungguhnya itu harus diikuti, harus ditaati apabila dia mengikuti Rasul. Amma idza khalafa ar-rasulu amma idza khalafa ar-rasula fala ta'atah. Amma idza khalafa ar-rasula fala ta'ah. Adapun apabila dia menyelisih Rasul, maka tidak ada ketaatan. Ya. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul itu, dan ulil amri di antara kalian. Wa ulul amr hum, ya, al-umara wal ulama. Dan ulil amri itu mereka adalah umara dan ulama, pemerintah dan ulama. Fa idza ata'u Allah, ya, fa idza ata'u Allah, ya, wajabat ta'atuhum wattiba'uhum. Apabila mereka mentaati Allah, maka wajib mengikuti mereka, ya, dan taat kepada mereka. Maksudnya kepada umara dan ulama, selama mereka mentaati Allah. Amma idza khalafu amara Allah fa innaha la tajuzu ta'atuhum wala ittiba'uhum. Ya. Adapun apabila mereka menyelisihi perintah Allah, maka sesungguhnya tidak boleh mentaati mereka dan tidak boleh mengikuti mereka fima khalafu fihi. Ya. Tidak boleh mentaati mereka di dalam mereka menyelisihi perintah Allah. Li'annahu laisa hunaka ahadun yuta'u, ya, istiqlalan, ya. Li'annahu laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya di sana tidak ada seorang pun yang boleh diikuti dengan bebas di antara para makhluk, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adahu fa innahu yuta'u wa yutba'u idza ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wattaba'a ar-rasul. Dan yang selain beliau, maka sesungguhnya dia ditaati, diikuti dan diikuti apabila dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apabila dia mengikuti Rasul. Jadi ketaatan kepada ulil amri, kepada makhluk selain daripada Rasul, maka itu adalah ketaatan yang terikat, ya. Bukan ketaatan secara bebas atau secara merdeka. Hadhihi hiya al-ibadah, hadhihi al-ibadatu sahihah. Inilah dia ibadah yang sahihah, ibadah yang benar. Itulah yang dapat kita sampaikan pada hari ini tentang ibadah yang benar, yaitu ibadah yang terbebas dari kesyirikan. Ini syarat pertama dari diterimanya ibadah. Dan yang kedua adalah ibadah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.